Bapak Muhammad Idris, saya persilakan. Duduk apa? Jangan tahu kita ya. Kalau pegangan tak jatuh pegangan itu. Hanya orang pegang baru orangnya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabbihi. Pertama-tama Bapak Ibu yang saya hormati, juga Bapak Ketua Komite Bapak Marudi yang saya hormati. Alhamdulillah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan ini dalam rangka kegiatan dan juga melaksanakan kewajiban kita sebagai guru. Salawat serta salam kepada kita sekalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan dijadikan umatnya taat dan juga bisa mencatat apa yang pernah dicatatkan oleh Rasulullah oleh kita semua. Dalam kesempatan ini kita melaksanakan acara kegiatan CGP atau calon guru penggerak, yang mana dalam kesempatan ini kita melaksanakan diskusi bersama di sekolah kita, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, atau dalam kegiatan ini yang disebutnya destinasi. Dalam kegiatan guru penggerak ini, ya dari jalan dari awal dan seterusnya, step by step atau waktu demi waktu atau demi langkah, ada fase-fase yang bisa kita berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi jadwal dalam kegiatan tersebut. Nah, tentunya dalam masalah ini kami sebagai kepala sekolah akan selalu mendukung apa yang diperlukan, apa yang harus dilaksanakan dalam perjalanan proses pelaksanaan guru penggerak. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama sekarang akan melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu tentunya dalam kegiatan destinasi ini dalam melaksanakan diskusi bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan dalam kesempatan ini akan mendapatkan suatu pelajaran atau pengetahuan yang dapat kita gali bersama, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan selalu mendapatkan barokah ya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata-kata sambutan dari saya cukup sekian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi, seperti biasa, kita ada kesepakatan diskusi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kesepakatan diskusi. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang selanjutnya berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi diskusi dengan perasaan yang gembira. Apakah ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan diskusinya atau cukup? Cukup ya. Berarti ini adalah kesepakatan diskusi yang akan kita lalui hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, berlanjut ke kegiatan diskusi. Sebelum kita mulai, kita refresh dulu sejenak, ya. Karena dari pagi tadi 30 detik. 30 menit. Amin.
Nggak perlu diajak ya. Oke, Bapak Ibu, boleh berhadapan dengan adik-adik di sebelahnya. Kemudian, oke, sudah berhadapan? Oke. Ketika sudah berhadapan, silakan Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya kepada senyum yang kelihatan ini. Kita berbagi melepas beban, melepas penat yang sudah kita lewati tadi ya. Oke, kita ikut ya. Senyum mata tawa beda tuh. Iya beda, senyum sama tertawa beda. Tapi yang awalnya senyum, nanti akhirnya jadi tertawa. Baik, kita bisa mulai Bapak Ibu. Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. 30 menit. 30 menit, 30 menit. Setengah menit. Oke, sudah. Oke, dari awalnya tersenyum kan akhirnya jadi tertawa ya. Oke, itu adalah salah satu sedikit saja kita udah melepas beban kita. Ya, apalagi dari pagi kita sudah mengajar anak-anak kita yang ulangan hari ini. Apalagi untuk yang di kelas bawah ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu butuh kerja keras, butuh effort yang lebih, gitu kan? Mengeluarkan tenaganya juga pasti lebih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa materi yang akan kita diskusikan hari ini. Sebelumnya saya di sini juga bukan untuk mengajari ya Bapak Ibu, tapi kita berbagi sharing ya apa yang sudah saya pelajari di kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 10. Dan mungkin materi yang saya sampaikan ini juga sebenarnya sudah Bapak Ibu laksanakan di kegiatan sehari-hari Bapak Ibu sebagai pendidik gitu. Jadi kita hanya sharing saja ya. Nanti Bapak Ibu pasti juga punya pengalaman yang lebih dibandingkan apa yang saya sampaikan hari ini. Di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan kita diskusikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Ini sebenarnya semua materi ini sudah biasa kita laksanakan di kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik. Hanya mungkin ada yang sudah banyak dilakukan atau ada yang belum juga. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, ya. Berbeda sekali kan jauh dengan kurikulum satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Di mana di kurikulum merdeka ini salah satunya adalah mengingat bahwa peserta didik itu memiliki dimensi di profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi kan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan juga kreatif. Itu adalah salah satu yang diinginkan, yang ingin diwujudkan di dalam kurikulum mereka atau di dalam paradigma pembelajaran baru. Ya, dan salah satunya adalah dengan pembelajaran diferensiasi. Mungkin ada yang pernah mengikuti workshop untuk mendidik pembelajaran diferensiasi kalau nggak salah waktu itu kelas 2 dan kelas 5 ya. Bu Devi dan siapa waktu itu yang pernah ikut workshop pembelajaran diferensiasi, di mana di pembelajaran diferensiasi di sini itu menginginkan bahwa guru mendidik peserta didiknya itu sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap anak itu memiliki potensi, minat, dan juga bakat yang berbeda-beda. Jadi kita tuh diusahakan sebagai pendidik itu bisa mengetahui terlebih dahulu minat anak itu apa, kebutuhan belajarnya seperti apa, sehingga
berbeda, potensinya juga berbeda-beda. Baik, selanjutnya tentang disiplin positif. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu ada yang mau berpendapat apa perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif? Dua-duanya ada kata disiplin, tapi ada perbedaan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya? Ajaib? Malu saya. Apa-apa, kita belajar. Saya belajar, kita sama-sama belajar. Tapi menurut Bapak Ibu apakah sama disiplin biasa dengan disiplin positif? Berbeda. Kira-kira apa bedanya? Disiplin positif itu kita boleh memaksa gitu. Contohnya kalau belajar dalam fisik, nah itu kan sifatnya kita memaksa, harus disiplin. Kalau misalnya disiplin biasa, padahal kita Kalau disiplin biasa itu ya yang seperti kita sering melaksanakan sehari-hari, Iya, betul. seperti peraturan sekolah, Iya, betul. masuk ujian, Biasa itu. nah itu ya kita biasa. Iya. Disiplinan kalau yang positif disiplin positif itu suatu disiplin yang mempunyai suatu tujuan depannya. Secara singkat begitu. Oh iya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak ke sekolah-sekolah itu betul ya. Jadi disiplin positif itu lebih ke arahnya adalah hukuman, sanksi, peraturan, ya. Sedangkan disiplin positif itu ada motivasinya, ya. Ada kesadaran dari siswanya. Ya, ini berperilaku lebih baik lagi. Kalau misalkan yang disiplin biasa itu karena dari motivasi orang lain, karena ada hukuman, ada imbalan, ya. Jadi kalau misalkan yang dilihat di sini berarti disiplin positif itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan disiplin biasa. Oke, mari kita lihat tentang penjelasan dari disiplin positif. Ya, disiplin berasal dari kata disiplinnya, disiplina artinya belajar. Di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi hanya ada rasa sadar diri saja. Sedangkan disiplin positif ini adalah penerapannya. Penerapan dari disiplin tujuannya adalah untuk menerapkan kesadaran dari peserta didik, bukan hanya karena ada motivasi dari eksternalnya tadi, misalnya dari hukumannya, penghargaan atau pujian. Nah, di sini tugas kita sebagai peserta didik adalah untuk menciptakan tugas kita sebagai pendidik, menciptakan peserta didik kita untuk memiliki rasa disiplin diri, kesadaran diri, supaya anak-anak itu nantinya ini memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa memperbaiki dirinya. Selanjutnya, nah, disiplin positif itu erat kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik. Nilai-nilai yang kita yakini di sini itu ada beberapa, nilai kebajikan. Yang kita tahu, yang sering kita dengar, nilai-nilai kebajikan itu adalah ada di dimensi profil pelajar Pancasila yang 6, ya. Beriman, bertakwa, beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Ternyata tidak hanya nilai-nilai kebajikan yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila saja, tapi ada di nilai-nilai lain yang sebenarnya itu banyak kita ketahui yang ada di lingkungan kita, seperti toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, percaya diri, jujur, dipercaya. Itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya banyak ada di lingkungan sekolah kita yang berkaitan dengan peserta didik kita. Nah, nilai-nilai ini itu nantinya harus diyakini oleh peserta didik kita supaya peserta didik kita dapat menerapkan disiplin positif. Kalau dia sudah tahu nilai-nilai keyakinan yang ada di sekitarnya, dia bisa menerapkan disiplin positifnya dan dia bisa berperilaku yang lebih baik. Selanjutnya, nah, ini ada perbedaan seperti tadi ya, perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Kalau disiplin itu kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Ya, itu disiplin biasa. Ya, disiplin biasa itu kaitannya dengan hukuman atau sanksi.
negatif, sedangkan keyakinan kelas kalimatnya positif. Misalkannya di peraturan kelas tidak boleh mengobrol di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas tertib ketika berbicara di kelas. Jadi tidak ada kata negatifnya untuk keyakinan kelasnya. Nah, di sini juga ada cara pembuatan keyakinan kelasnya. Ya, salah satunya tadi pernyataannya universal, pernyataan yang positif, ya, mudah diingat. Jadi dengan kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat oleh siswa. Karena nanti siswa yang akan menerapkan keyakinan kelas tersebut. Ya, kalau secara mudahnya seperti tadi, kalau di sini kita sudah punya peraturan kelas, itu tinggal kita ubah ke dalam bentuk yang positif. Ya, itu keyakinan kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu ada yang mengetahui apa itu motivasi? Motivasi? Perubahan. Ada lagi? Dorongan, betul. Ya. Jadi dorongan, motivasi perilaku manusia di sini berarti adanya dorongan ketika seseorang berperilaku. Pasti ada alasan kan kenapa seseorang berperilaku. Dan di sini ada dua, ada motivasi eksternal yang berasal dari luar dan juga ada motivasi internal atau berasal dari dalam dirinya. Kita contohkan seperti ini, ketika pasukan didik kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Jangan jauh-jauh kepada peserta didik ya. Kita aja mungkin ya Pak. Kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Baik itu dari sisi internalnya atau dari sisi eksternalnya. Nah, kita lihat kalau untuk peserta didik kita dari sisi eksternal biasanya berperilaku itu karena apa? Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia akan berperilaku baik karena tidak ingin dihukum. Nah, itu kan berarti berasalnya dari luar karena ada hukuman, makanya dia berperilaku yang baik. Selanjutnya, karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ketika seorang berperilaku baik karena dia ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu dua-duanya berarti motivasinya dari eksternal, dari luar. Nah, kalau motivasi dari internal berarti yang ada di dalam dirinya, asalnya dari dalam dirinya. Misalnya menjadi orang yang diinginkan karena dia menghargai diri dan juga nilai-nilai yang dia percayai. Itu tadi nilai-nilai keyakinan yang ada di sekitarnya. Nah, itu berasal dari internal. Jadi kalau misalnya internal dia sudah sadar diri, ya, dia tahu nilai-nilai
Ya, apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup? Makanan. Kita perlu makan dan perlu makan. Butuh pakaian juga. Terus kebutuhan ya. Kalau di ekonomi ada kebutuhan primer yang paling utama kan. Primer atau sekunder. Betul. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya kan? Biasanya kalau kasih sayang identiknya dengan hati. Nah di sini ingin diterima, ingin dipedulikan, berbagi dengan orang lain, bekerja sama dan juga ingin menjadi bagian dalam satu kelompok. Ya. Terus yang keduanya ada ayat ketiga Pak. Ada kebutuhan dasar penguasaan. Apa saja yang termasuknya atau yang termasuk di sini? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Ketika misalnya kita sedang mengajar, kemudian membuat sebuah diskusi dalam kelompok, itu pasti kan dalam satu kelompok ada peserta didik yang ingin menonjol. Kan? Nah di situ berarti dilihat bahwa ada penguasaan yang ingin ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Apa saja yang termasuk kebebasan di sini? Berarti dia bisa menentukan pilihannya, mandiri, memiliki pilihan, bisa mencoba hal-hal baru, dan juga bisa mengendalikan arah dirinya. Contohnya misalnya ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik, ya, nanti suka ada kan, saya mah nggak bisa yang nggak bisa seperti itu, boleh nggak saya gambar yang lain? Nah itu kan berarti dia menggunakan pilihannya. Itu adalah salah satu bentuk kebebasan yang dia inginkan. Atau mungkin bisa dari peserta didik kita juga mungkin seperti itu kan. Kalau misalnya kita tidak setuju akan sesuatu. Selanjutnya adalah kesenangan. Bisa bermain, tertawa, bercanda, ya. Itu kan bisa kita lihat sehari-hari di peserta didik kita. Nah, dari yang kelima ini, kira-kira mana yang Bapak Ibu sedang rasakan hari ini? Kebetulan apa yang paling dominan dari kelima yang ini? Bersatu bertahan hidup. Untuk makan berarti. Jadi kalau dijawab, Menuju makan siang ya. kalau dijawab semua Bu, berarti full pilihnya salah satu ya. Iya, Kalau saya kayak yang tanya paling semua menjawab. itu. Oh, Iya, iya. iya. Jadi hampir yang paling di ini gitu ya. Oke, berarti Saya sudah sudah dari semua. gimana kerjanya memang begitu harus gitu. Betul. Nah, kenapa di Penting semua. Iya, Saya betul. dari lima Memang ini penting semua. semuanya penting ya. Karena ini nantinya akan berkaitan dengan perilaku yang ditampilkan oleh kita ataupun oleh peserta didik kita. Nah, jadi kenapa berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia? Karena ketika kita melakukan kesalahan atau misalnya peserta didik kita melakukan kesalahan, itu artinya adalah bahwa ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, jadi bukan karena semata-mata dia salah melakukan kesalahan karena perbuatannya karena dia berbuat tidak baik atau misalnya karena sifatnya tidak baik. Ternyata tidak, gitu. Karena ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, baik itu dari bertahan hidup, rasa sayang, kasih sayang dan rasa diterimanya, penguasaannya, kebebasan ataupun juga kesenangannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya ya. Yang paling menarik dari materi kita hari ini, yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu mengetahui nggak apa itu kontrol? Kontrol. Iya. Apa tuh? Tapi jangan ribet dulu. Nggak ada yang cadel Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu kontrol itu apa? Ya, ini orang kita kontrol nih. Kita kontrol. Itu kan bahasa Indonesia-nya kontrol. Kontrol. Oke, Bahasa apa kita lagi? sehari-hari kontrol itu apa? Ya, Periksa. Kalau ada kita Kawasan. Pengawasan, boleh. Ya, kontrol. Ya. Oke, kontrol itu artinya adalah mengendalikan, ya Pak, mengendali. Nah, kita lihat posisi kontrol kita sebagai guru itu kira-kira sebagai apa? Di sini
posisi sebagai manajer ini adalah posisi ideal kita sebagai kontrol. Karena apa? Di sini kita tidak menjudge atau menilai gitu kan anak tersebut salah atau tidak, tapi kita menanyakan dulu salah anak tersebut apa kepada anaknya. Kemudian nanti kita menghadirkan menanyakan kesalahannya apa, kemudian apa yang dilanggarnya, dan nanti kita bertanya juga solusi apa yang harus dilakukan. Jadi kita ada kerjasama dari peserta didik dan juga dari gurunya. Nah, dari kelima ini, posisi manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk apa sebagai seorang guru. Sekarang mari kita lihat sebuah video, tayangan video, supaya kita bisa membedakan kita berada di posisi kontrol yang mana. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, yang lain. Iya. Jangan terlalu nampak masuk. Itu kesedaran. Dia pindah. Ini apa nih? Ini guru kita ini ya. Pertanyaannya enggak seragam dia itu. Saya Dikit. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Nah, Nah, itu yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Sudah jelas kan dari kalimatnya gitu kan, seperti apa. Selamat pagi, Bu. naganya. Iya, betul. Nadanya jadi lebih lembut dibandingkan dengan yang Jadi pertama. nada berbicara dan menakutkan mana? Iya, betul. Baik dari Kalau nadanya seperti itu, ada rasa bersalah nanti yang timbul dari anaknya. ini ngomong mulu guru. Boleh jadi takut kalau nanya takut. Nah, galak. Kalau boleh bertanya. Maaf, Bu. Maaf sekali. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan anak teman. Dari posisi membuat rasa bersalah tadi nadanya lebih lembut. Lebih lembut. Ini menghadirkan rasa bersalah dari si peserta didiknya. Dan yang ketiga, posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Iya, Bu. Habis ibu saya mau pakai saya, Bu. Kamu malah menyalahkan
Sekarang mari kita lihat dari kata-kata ini kita bisa menebak kita berada di posisi kontrol yang mana. Oke, posisi kontrol apakah aku? Di sini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Kalau ada kalimat saya
kembali ke komunitasnya lagi dengan perilaku yang lebih baik. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi di sini kita berkata kepada murid itu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Artinya berbuat salah itu wajar, tapi bukan berarti setiap hal harus salah gitu. Ya. Jadi ketika ada berbuat salah itu berarti memang hal tersebut wajar, karena kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi jangan menjudge atau mengadili yang dilakukan anak itu salah. Tapi ya kesalahan anak itu adalah sesuatu yang wajar untuk proses belajar. Biasanya apa yang sering kita gunakan adalah, oh nah berbuat salah itu wajar karena ibu dulu juga pernah melakukan hal yang sama. Semua manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Itu adalah biasanya kalimat yang kita gunakan ketika kita ingin menstabilkan identitas. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini prinsipnya didasarkan bahwa perilaku yang dilakukan itu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Tadi kan ketika kita berperilaku tersebut bahwa itu ada 5 kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini kita menanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Misalkan ya kalau kita menghadapi peserta didik yang terlambat, kita tanya dulu kenapa kamu terlambat, alasan kamu terlambat itu apa. Jadi jangan langsung menjawab kamu terlambat, kamu salah. Tapi kita tanyakan dulu alasan bahwa dia terlambat itu kenapa. Mungkin ketika berangkat misalnya sepedanya rantainya terputus, atau misalnya ada hal lain sebelum dia sampai ke sekolah. Artinya supaya kita tahu dulu permasalahan. Iya betul, iya betul. Jika Kalau kita alasannya, tahu ini nanti kita sadar kan, iya oh iya betul. apa-apa. Nah seperti itu Pak. Iya. Selanjutnya setelah kita tahu alasannya, barulah nanti kita tanyakan keyakinan atau nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh siswa tersebut. Di sini kita tanya, misalnya tadi dia kan terlambat. Terus kita tanya, menurut kamu terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Pasti kan jawabannya tidak, Bu. Iya. Nah, perbuatan terlambat itu nantinya akan berkaitan dengan keyakinan apa atau nilai apa? Misalnya disiplin, menghargai orang lain, tanggung jawab. Nah, nilai-nilai itu berarti harus dilakukan atau tidak? Harus kan, karena itu sudah jadi nilai kebajikan. Nah, kamu mau nggak melakukan hal tersebut lagi nanti ke depannya? Mau, Bu? Kira-kira kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Nah, pasti jawabannya mungkin besok atau minggu selanjutnya saya pasti tidak akan terlambat lagi, Bu. Nah, itu adalah langkah-langkah kita melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan murid. Karena pasti kan banyak sekali kan permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan peserta didik pasti berbeda-beda kan. Misalnya ketika ulangan ada yang mencontek, atau misalnya ketika guru mengajar di depan kelas ada yang berbicara atau ada yang ngobrol gitu. Nah, hal tersebut itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi gitu. Jadi kita bisa, kalau segitiga restitusi itu lebih baiknya dilakukan secara personal. Ya, kita berbicara berdua atau misalnya kalau misalnya anak yang menanggapi 2 orang itu kita bisa lakukan secara berduanya. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi kemarin yang saya buat sama anak-anak. Cuma mungkin audionya kurang bagus karena berisik. Ya. Tapi bisa didengarkan. Gampang sama Balkis, tapi audionya memang kurang jelas sebenarnya. Jadi kurang kedengaran memang. Cuma mungkin nanti penerapannya bisa seperti ini. Jadi kita bisa memanggil anak yang bermasalah tersebut, kemudian kita bisa terapkan segitiga
kita tanyakan dulu, kemudian alasannya apa, baru kita lihat nilai-nilainya gitu. Ini nggak kedengaran sih karena audionya memang kecil gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita diskusi saja karena sebenarnya materinya sudah selesai sampai ke segitiga restitusi. Nah, kira-kira ada nggak dari Bapak Ibu yang pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan muridnya? Pasti ada. Pasti ada kan? Gitu. Banyak kan di kelasnya, satu kelas ada berapa orang, itu pasti kan sikapnya berbeda-beda. Kira-kira ada yang mau berbagi atau tidak? Berikut penyelesaian. Ya, berikut penyelesaiannya. Gak apa-apa, kita berbagi Pak. Karena kan sebenarnya saya sendiri saja belum sampai ke segitiga restitusi belum ya. Saya aja baru tahu bahwa ternyata segitiga restitusi itu seperti ini. Ternyata memang ketika kita memecahkan masalah dengan peserta didik itu lebih baiknya ternyata seperti ini. Dan memang yang saya alami sendiri lebih sering saya tadi kan sebagai penghukum, kalau kita melihat anak kesalahan udah langsung diberi sanksi, langsung diberi hukuman gitu kan, atau pilihan yang lain. Makanya saya sendiri baru paham, baru tahu gitu kan. Ternyata ketika anak melakukan kesalahan itu penyelesaiannya harus seperti ini. Mungkin ada yang mau berbagi? Karena Ini yang tulis mulu Bu, nih saya dengerin. ini apalagi kelas 6 nih. Kelas 6 ya. Karena emosi mulu, jadi murid takut kita. Alright, silakan. Di depan boleh. Yang dulu, yang masing-masing dulu. Dia nggak bisa nanya emosi sakit. Anaknya. Ya, tadi seperti Bu Mira sampaikan, jadi saya tuh pernah ketika saya di sekolah sebelumnya, ya di SMP itu saya mendapati anak yang ketika saya memberikan materi tertidur, ya tertidur terus sampai selesai saya menjelaskan materi. Berarti nyaman juga. Jadi setelah saya tanya, ya anak ini ternyata tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya di rumah, ya karena anak ini orang tuanya itu sibuk dua-duanya bekerja, sehingga dia sampai larut malam itu nonton video, ya dia disediakan fasilitas, ada laptop, ada wifi di rumah, terus juga gadget juga disediakan. Jadi dia tuh nggak ada kontrol di rumah Bu. Nah, sehingga di sekolah itu ya tinggal dia tidurnya di sekolah. Nah, tapi saya sampaikan, saya tanya betul seperti tadi segitiga restitusi itu saya sampaikan, saya tanya dulu kamu kenapa
seperti yang sering saya alami sendiri kan, misalnya ketika di kelas tuh anak sering berisik, itu udah jelas kan, kayak ada yang ngobrol, bertengkar malah pada saat belajar pasti ada kan, tiba-tiba nangis yang satunya, gitu. Nah itu pasti sering kita alami dulu kan, pasti ketika kita mengalami hal tersebut kita pasti bertanya dulu kan kepada anaknya, kamu kenapa nangis, kamu diapain ya, pasti kan kita bertanya ke orang yang alasannya kamu membuat sikap nangis itu seperti kenapa. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang kita alami ya Bu, di kelas, di sekolah, sebagai peserta didik itu. Apalagi di era teknologi sekarang ini gitu kan ya, zaman-zaman yang hal sedikit saja jadi viral. Kita mencetak anak jadi viral. Kita melakukan yang ingin mendisiplinkan anak tuh kadang kan tidak dari pandangan orang pasti akan berbeda. Karena seperti tadi kan ya, seperti yang dikatakan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik peserta didik itu harus sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kita tidak bisa mendidik peserta didik kita sama dengan zaman dulu, karena zamannya juga berbeda. Ketika kita mendidik anak atau peserta didik kita dengan kondisi seperti dulu, cara yang seperti dulu itu pasti tidak akan mempan atau tidak akan ini ya, berdampak atau berhasil. Karena kan tahu sendiri anak zaman sekarang itu seperti apa, sudah tahu gadget, sudah tahu teknologi gitu kan. Bahkan untuk cara mendisiplinkan pun pasti berbeda. Kalau dulu mah kita dibentak juga tidak jadi masalah kan, orang tua tidak ada yang protes kalau misalnya kita mendisiplinkan anak ya. Tapi kalau sekarang membentak saja itu sudah kitanya yang bersalah gitu, apalagi menyetir dan yang lainnya ya. Jadi betul kadang kita berbicara nadanya agak sedikit tinggi saja sudah salah ya. Itu adalah salah satu perbedaannya, bagaimana kita harus tahu dulu bagaimana mendidik peserta didik kita itu dengan kodrat dan zamannya. Tidak boleh sama seperti dahulu ya. Maka strateginya pun juga akan berbeda, apalagi di zaman sekarang ya. Apalagi sekarang kan penggunaan kurikulumnya merdeka. Kurikulum merdeka itu intinya adalah pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa. Bahkan ada kalimat bahwa berhamba pada anak. Kalau kita lihat berhamba pada anak tuh
Ya, betul. Jadi yang lebih baiknya adalah kita lakukan pendekatan lebih personal. Ya. Kalau misalnya di sekolah-sekolah yang lebih tinggi biasanya kan ada guru bimbingan konseling, ya. Kalau kita kan biasanya kalau tiap kelas kan nanti ke guru kelasnya gitu. Nah, jadi guru kelasnya nanti akan melakukan bimbingan secara personal. Mungkin ketika restitusi dilakukan dia tidak secara terbuka mengemukakan alasannya. Nah, mungkin saja kalau misalnya dilakukan secara personal kita lebih bisa mengoreksi lebih dalam lagi alasannya dia gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah bisa terbuka dengan alasan-alasannya, siapa tahu nanti sifatnya atau perilakunya bisa berubah gitu, karena yang lebih baik. Karena tujuan dari restitusi itu sendiri adalah peserta didik itu bisa meyakini nilai-nilai kebaikannya, dan nanti ketika dia kembali ke komunitasnya atau misalnya kembali bersama teman-temannya itu dengan perilaku yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, kesimpulan untuk diskusi kita hari ini ya banyak sekali tadi yang kita bahas, mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, dan juga segitiga diskusi sebagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional ya, dan sosial yang baik, di mana guru sendiri nantinya harus mampu untuk merefleksi dirinya dalam posisi kontrol yang tepat. Nah, posisi kontrol yang tepat itu adalah tadi posisi kontrol kita sebagai manajer, ya, supaya kita mampu menuntun murid-murid kita atau peserta didik kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab, dan dia bisa berperilaku baik di lingkungannya. Baik, Bapak Ibu, sekali